banyak Ibu Siti. Sama-sama Bapak. Oke, mungkin baik untuk acara sosialisasi buku panduan untuk mahasiswa sampai di sini saja. Kita akan lanjut ke acara kedua yaitu webinar. Ya, baik. Saya akan buka acara. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Nur Hayati, STMT, yang terhormat Bapak Luhut Basuki selaku narasumber, yang terhormat Bapak Sigit Haryono Pranoto, STMT, serta peserta webinar series pada siang hari yang berbahagia ini. Acara ini merupakan acara ke-6 dari serangkaian webinar series yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Webinar series ke-6 ini mengusung tema Application of Basic Science in Mining Industry tentang penerapan ilmu dasar dalam industri pertambangan. Dengan sangat antusias sekali saya pada kesempatan hari ini, saya Rizul Rahman selaku MC dan moderator tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini sampai selesai nanti. Berikut ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, penyampaian materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, penutup. Ya, baik, langsung saja kita mulai acara ini. Memasuki agenda pertama yaitu pembukaan. Selanjutnya, pembacaan doa kepada Saudara Yudi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara seminar ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ainal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa ainal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, jadikanlah acara seminar ini yang bermanfaat bagi kita semua. Jauhkanlah kita semua dari mara bahaya. Ya Allah, jadikanlah acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan sedikit apapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Yudi. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit Haryono Pranoto, STMT, selaku perwakilan dari SLT Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Telah milikimu, tak pernah Mungkin Pak Sigitnya lagi ini ya,
lagi ada kuliah, jadi saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan pemateri untuk memberikan materi webinar pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk peserta yang masih setia bergabung dengan acara webinar series Prodi S1 Teknik Mesin. Sambil kita menunggu peserta-peserta lainnya, semoga bisa bergabung. Jadi, alhamdulillah webinar kali ini kita akan mengangkat tema mengenai aplikasi ilmu dasar keteknikan di dunia industri, khususnya industri pertambangan. Jadi nanti di sini semoga materi yang akan disampaikan oleh pemateri akan memberikan manfaat kepada kita semua. Karena kebanyakan, kenapa kita melaksanakan webinar dengan tema ini? Karena kebanyakan pada saat ini mahasiswa itu kebingungan. Misalnya contohnya keteknikan dasar itu kan seperti fisika, kalkulus, nah seperti itu. Jadi anak-anak sekarang banyak yang masih berpikir, untuk apa sih saya belajar fisika dasar? Untuk apa sih saya belajar kalkulus? Nah, nanti itu terapannya di dunia kerja atau di kehidupan nyata itu seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi insya Allah semoga nanti pemateri Bapak Lulut Basuki bisa memberikan pencerahan nih kepada kita, kepada anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa, bahwa ilmu-ilmu dasar itu juga bisa berperan di industri pertambangan ataupun industri kerja dan di kehidupan nyata. Jadi mahasiswa tidak merasa percuma belajar di ilmu-ilmu dasar keteknikan, karena semua itu berhubungan dengan hitungan. Nah, jadi kebanyakan anak-anak itu, buat apa sih Bu kita belajar hitungan ribet-ribet seperti ini? Nanti juga kalau udah lulus saya nggak pakai. Nah seperti itu, saya juga kerjanya nggak pakai ini gitu. Jadi kebanyakan bukan yang tidak terpakai, tapi karena kitanya yang tidak bisa menggunakan rumus-rumus atau ilmu-ilmu itu. Nah jadi seperti itu. Jadi nanti semoga webinar kali ini memberikan kita ilmu baru, ilmu tambahan, pengetahuan, pengalaman, dan silakan bagi peserta untuk bertanya kepada pemateri apa yang mau ditanyakan, apa yang mau digali, semoga bermanfaat. Bermanfaat baik bagi kita dan bagi pemateri. Itu saja sambutan dari saya. Terima kasih untuk pemateri dan peserta. Selamat menyimak dan selamat untuk mendapatkan ilmu baru. Jadi peserta diharapkan nanti tidak untuk live ya sampai webinarnya selesai, begitu, dan juga bisa mengajak teman-temannya yang belum bergabung untuk diinfokan bahwa acara sudah selesai dan untuk disimak dengan baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Anis atas sambutannya. Masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Sebelum kita masuk ke acara inti, tentunya saya akan membacakan CV pemateri kita pada kesempatan hari ini. Nama lengkap Bapak Luhut Basuki, tempat tanggal lahir Ponorogo 25 Mei 1992. Aktivitas bekerja di Departemen Perencanaan atau Main Plan sebagai Asisten Manajer Perencanaan. Merupakan alumni Teknik Pertambangan Universitas Mula Warman. Pengalaman kerja, yang pertama, Karya Adijaya pada tahun 2014. Yang kedua, Surya Teknik Anugerah 2015. Kalimantan Prima Persada Pama Astra Group pada tahun 2016. Dan PT International Primakol
itu pada tahun 2020 atau pekerjaan sekarang. Kepada Bapak Luhut Basuki, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya Mas Dede ya panitia dan Bu Anis. Saya mengalami gangguan sinyal di WiFi. Jadi saya harus menggunakan handphone saya kembali ini. Kebetulan kita lagi di job site di kantor job site ya. Dan hari ini luar biasa hujan deras. Cuaca sangat tidak mendukung. Tapi no problem, akan saya coba elaborasi dari sini lah. Tapi dengan sedikit usaha, mungkin mohon bantuannya juga dari teman-teman panitia, Mas Gede ya sebagai moderator, terima kasih. Kemudian juga Bu Anis, Pak Sigit yang lagi di Jepang nih, saya lihat lagi kuliah. Teman-teman semua yang mungkin lagi di rumah, lagi di kampus untuk memulai. Poinnya, saya mungkin butuh waktu sekitar tambahan 10 menit ya. Saya pengen coba memperbaiki koneksi ini. Karena harus ada yang saya share screen ya dari komputer, tapi komputernya nggak connect ke ini, ke jaringan, jadi harus saya coba perbaiki. Kirim ke kita aja, Pak. Oke, Bu Anis, saya bantu kirim nanti. Terus kamu nggak mandi? Ya, mungkin kepada para peserta mengisi link absen yang ada di chat dan join ke grup WhatsApp yang ada di chat. Mungkin sedikit gangguan dari Bapak Luhut Basuki agar kepada para peserta untuk stay dan menunggu sampai Bapak Luhut Basuki bisa masuk join kembali.
Ya, untuk kepada para peserta harap untuk menunggu lagi 5 menit karena ada gangguan. Oke, baik Mas, terima kasih. Oh, foto.
Banjir. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Anis, teman-teman panitia, dan teman-teman peserta webinar seriesnya UMKT ya, teknik mesin. Mohon maaf sebelumnya karena terjadi kelambatan. Kondisinya, halo, sudah termonitor belum suara saya? Sudah, Bu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mas Dede sudah ya? Sudah, Pak. Bu Anis, saya dibantu untuk share screen yang saya sudah WhatsApp ke Ibu. Mungkin saya mulai seperti ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena terjadi delay ya teman-teman ya. Posisinya saya lagi di job site. Jadi memang job site saya atau tambang saya itu lokasinya ada di daerah Palaran ya teman-teman. Kecamatan Palaran, dan saya ini pun saya sudah menggunakan wifi kantor yang lumayan kenceng, tapi masih terjadi suara delay. Tapi Mas Dede dan teman-teman suaranya bagus saja. Jelas, Pak. Oke, sangat jelas. Alhamdulillah, Pak, jelas. Alhamdulillah, Pak, jelas. Baik, mungkin saya langsung saja karena sudah sangat jelas suaranya. Konfirmasi sekali lagi, Mas Dede, jelas ya? Aman ya? Aman, Pak. Thumbs up atau kalau aman? Alhamdulillah, Pak, aman. Oke, makasih. Ucapkan kepada Bu Anis, teman-teman panitia, Mas Dede, moderator, dan semua peserta ya, teman-teman yang mengikuti webinar series kali ini. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk memberikan materi lah, terutama kepada jurusan teknik mesin UMKT ya, Bu Anis, karena pasti mayoritas pesertanya dari teknik mesin. Kemudian pada kesempatan kali ini sebenarnya ingin sharing aja tuh. Kalau di layar teman-teman sekarang pasti muncul tulisan engineering for you noob gitu ya. Itu saya ambil aja comot-comot dari Google. Istilah noob ini mungkin kalau teman-teman gamers pada tahu artinya ya, newbie atau teman-teman yang mungkin baru lah. Saya mengartikan bahwa teman-teman suatu saat nanti mungkin pilihannya adalah bekerja ya setelah lulus S1, tidak melanjutkan S2, artinya akan menjadi seorang engineer ya, karena teknik itu menghasilkan insinyur itu bahasa Inggrisnya engineer simpelnya begitu, akan bekerja di dunia keteknikan, memiliki gelar ST lah begitu ya, amin. Kemudian engineering for you noob artinya kan kalau yang baru nanti akan masuk ke yaitu berada di teknik mesin, harapannya memiliki bekal lah untuk bagaimana sih di awal-awal atau di permulaan kita harus menjadi seorang engineer itu. Dari saya berdasarkan sharing dari saya, pengalaman dari saya, bahwasanya di dunia pekerjaan bekal yang dari dunia perkuliahan pasti akan kita bawa teman-teman. Mungkin ada beberapa statement yang bilang
dunia pekerjaan sangat jauh dari perkuliahan. Oke, saya juga akan setuju dengan dengan paragraf itu ya, atau bahasa itu, akan tapi kalau kita sudah memiliki dasar yang bagus, dasar teori yang bagus atau praktik yang bagus yang kita dapat dari perkuliahan, next ketika kita masuk dunia pekerjaan akan menjadi lebih mudah, teman-teman. Kita tinggal mempraktekkan apa yang dasar-dasar yang sudah kita miliki itu. Jadi jangan sekali-kali menurut saya menganggap remeh teori yang sudah kita dapatkan dari perkuliahan tidak akan terpakai di dunia pekerjaan. Itu menurut saya adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Mungkin next slide, Bu Anis. Oke, calon karyawan teknik. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, menurut saya ini saya comot juga dari Google, bahwasanya untuk menjadi seorang karyawan teknik itu menurut saya ada 4 ini. Provisian pada matematika dan sains. Jadi orang teknik pasti hubungannya sama matematika lah, dan ilmu IPA lah kalau kita belajar. Pasti teman-teman rata-rata dari mahasiswa UMKT teknik mesin pasti berasal dari IPA ya, yang bisa masuk ke jurusan teknik, apalagi teknik mesin. Jadi memang semua yang kita kerjakan dalam dunia teknik pasti berhubungan dengan angka, data-data, terus kemudian ada pelajaran fisika di situ yang bisa menjadi panduan kita untuk bekerja selanjutnya dalam dunia keteknikan. Artinya memang pelajaran matematika dan sains IPA itu sangat bergantung atau sangat memberi manfaat lah kepada calon karyawan teknik yang baru ya, yang baru masuk di dunia pekerjaan, dan harapannya itu menjadi patokan di kita semua lah, teman-teman, agar kita juga hal seperti itu. Oke. Yang poin kedua adalah kemampuan komunikasi. Ini perlu juga saya garis bawahi kepada teman-teman, bahwasanya kemampuan komunikasi yang dimiliki teman-teman akan sangat berguna ya di dunia pekerjaan, komunikasi verbal ataupun dalam berupa report ya, tulisan. Jadi selain pandai dalam mengucapkan planning, mengucapkan rencana, mengucapkan strategi, kita juga harus pandai dalam membuat laporan yang bagus. Nah, itu dasar yang kedua nih, untuk menjadi calon karyawan teknik di perusahaan. Kemudian, kemampuan interpersonal, artinya seseorang pasti memiliki kemampuan untuk diskusi atau bergabung dalam grup. Tentunya kalau kita kerja di dunia perusahaan, pasti kita akan memiliki atasan, peers, atau teman seangkatan, kemudian juga bawahan. Apalagi kalau sudah sarjana teknik itu pasti menempati posisi group leader, kita teman-teman akan menjadi atasannya dari anggotanya waktu di perusahaan nanti. Jadi kita harus memiliki interpersonal, artinya komunikasi hubungan yang baik dengan teman sejawat, teman dalam dunia kerja, partner kerja lah, seperti itu. Kemudian poin nomor 4, supel dan fleksibel. Ya, salah satu sifat yang menurut saya juga penting ya dimiliki oleh teman dalam dunia teknik engineering itu bisa dibilang rekayasa ya, ilmu rekayasa. Kita merekayasa sesuatu agar semuanya menjadi efisien, mudah, apalagi teknik mesin. Kemampuan kita untuk menjadi supel, kemudian fleksibel terhadap perubahan, itu juga sangat penting. Sebenarnya itu adalah 4 dasar ya, yang mungkin saya juga sangat setuju bahwasanya ketika seseorang memiliki 4 faktor tersebut, saya sudah berasumsi bahwa kita bisa menjadi seorang karyawan teknik. Tapi selebihnya saya malah sangat setuju jika kita semua menjadi seseorang yang ada di next slide. Mungkin Bu Aris, next slide. Oke. Saya on off kamera karena ternyata jaringan saya kalau
ada kameranya agak sedikit terganggu, tapi sekarang udah lumayan. Oke, next slide adalah just be yourself. Teman-teman, bahwasanya kalau teman-teman semua itu menjadi dirinya masing-masing, karena orang-orang, saya percaya bahwa setiap orang lahir di dunia ini sudah memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT masing-masing. Kita bisa menjadi siapapun, kita bisa menjadi apapun dengan sifat seperti apapun, dan jangan khawatir, perusahaan itu pasti membutuhkan kita semua. Tidak harus orang yang pandai dalam satu hal, pandai dalam section A, pandai dalam section B, tidak harus seperti itu, tapi kadang-kadang di segmen tertentu harus ada karyawan yang dia memiliki sifat kayak pendiam, introvert, berdiri dengan sendiri. Tim auditor itu di perusahaan harus berdiri sendiri, tidak boleh terlalu terkontaminasi atau terkoneksi dengan teman-teman lain. Jadi kadang-kadang teman-teman yang merasa dirinya introvert pun juga jangan minder. Jadilah diri Anda masing-masing, karena perusahaan tidak memandang itu. Perusahaan pasti memiliki tempat atau seksinya untuk teman-teman yang banyak karakternya seperti itu. Jadi kuncinya itu menurut saya. Be yourself. Di pojok bawah ada tulisan ingat kuliah itu penting. Itu titipan sebenarnya dari Bu Anis. Bahwasanya seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita menyepelekan kuliah, berarti kita menyepelekan dasar-dasar yang kita miliki. Dan karena saya juga sudah bergabung di dunia perkaryawanan ya, saya sebagai karyawan sudah alhamdulillah 6 tahun berkomunikasi dengan banyak orang. Memang ada orang yang mengunggulkan pengalaman kerjanya. Jadi ada orang yang sangat senior, saya sangat berpengalaman di sini. Teori itu nggak penting, itu salah. Menurut saya, orang yang mengesampingkan teori dan mengunggulkan pengalaman itu adalah orang yang nggak mau maju, teman-teman. Saya seperti itu. Artinya merasa sendirinya senior, saya sudah lebih lama bekerja di dunia yang ini, makanya saya merasa wah, saya yang paling bisa lah dalam dunia. Menurut saya itu salah. Dia pasti nggak akan maju karena ketika ada teori baru, ingat teori itu selalu berkembang ya. Kalau zaman dulu orang belum bisa naik pesawat terbang, sekarang orang dengan mudahnya naik pesawat terbang ya. Sesimpel itu, artinya teori pasti akan berkembang, tidak akan stagnan. Oleh karena itu teori yang kita terima setiap hari juga pasti akan berkembang, dan orang lama mungkin menganggapnya saya tidak akan menggunakan teori itu karena saya lebih pengalaman. Itu salah. Berarti orang itu nggak mau maju. Tapi kalau orang yang full teori tanpa pengalaman itu juga salah. Akan mungkin merugikan perusahaan dengan kerugian yang dia dapatkan dari percobaannya atau biasanya menggunakan teori itu langsung dipraktekkan di lapangan itu ya. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah sebuah perusahaan itu harus memiliki karyawan yang theoretical, oke, akan tapi juga memiliki orang yang pengalaman. Itu kalau dikolaborasikan antara si senior dan junior itu dengan masing-masing sifatnya ya, pengalaman dan theoretical, akan menjadi sebuah perusahaan yang berkembang lah, jadi bisa sukses karena ada dua hal tersebut. Nah mungkin itu, oleh karena itu saya ingatkan untuk teman-teman yang karena sekarang masih kuliah ya, rata-rata mungkin karena UMKTT belum terlalu lama, ada yang mungkin mau lulus, ada yang mungkin beberapa tahun lagi mau lulus, dipersiapkan, tolong tetap fokus kuliahnya, pahami, resapi dasar-dasarnya, tidak usah terlalu pintar, nggak masalah dah menurut saya, yang penting paham, nah itu dah. Oke, maybe next, Bu Anis. Oke, jadi slide selanjutnya ini adalah saya disuruh ya, memang karena saya suaminya Bu Anis, jadi Bu Anis wajib aja nyuruh saya ini. Oke, disuruh untuk mengajari teman-teman terkait application of basic science in mining industry. Jadi apa sih gunanya yang saya pelajari di kampus untuk pekerjaan saya, terutama di dunia tambang ya, dan mungkin saya akan spesifik lagi ke dunia saya, yaitu tambang batu bara, teman-teman. Kenapa tambang batu bara? Karena saya profesionalnya, saya bekerjanya di situ, saya belajar di situ, saya bekerja di situ sekarang, jadi saya akan lebih gampang menjelaskan di dunia batu bara. Lebih harusnya sih kalau teman-teman UMKT juga berpendapat bahwa Kalimantan Timur merupakan produsen batu bara di Indonesia yang luar biasa lah ya, kita tahu
secara statistik 80% batu bara di Indonesia dihasilkan dari Kalimantan Timur, teman-teman, kalau pengen tahu. Secara jumlah ya, secara jumlah Kalimantan Timur menempati 80% produksi batu bara di Indonesia. Artinya pasti akan lebih banyak perusahaan batu bara di Kalimantan Timur. Pulau lain, daerah lain gimana lagi? Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sumatera ya, batu bara ada di situ. Jadi mungkin akan saya spesifikkan di dunia saya, apa sih gunanya kuliah untuk mining industry. Mungkin nanti saya juga sambung-sambungkan ke keahlian teman-teman, yaitu teknik listrik. Next. Bu Anis, next. Ayo Bu Anis, next. Mas Sebentar Dede. Pak, sebentar Pak. Soalnya Bu Anis lagi nelpon. Ah gitu. Ya, ini kali apa? Lagi apa 12-12-nya Shopee kali ditelepon sama paket. Bisa jadi itu Pak. Oke, batu bara ya. Tadi di atas ada gambar tangan batu bara. Saya mau menginformasikan kepada teman-teman bahwa Indonesia, teman-teman Kalimantan Timur nih, saya yakin teman-teman MKT pasti sebagian besar berdomisili di Kalimantan Timur ya, bener ya teman-teman? Mungkin jempolnya kalau bener dari Kalimantan Timur. Ya betul Mas, Pak, betul. Oke, ya, siap. Kalimantan Timur merupakan produsen batu bara terbesar di Indonesia, seperti yang saya sampaikan. Apa guna dari batu bara? Saya ingin lebih interaktif, komunikatif. Apa fungsi dari batu bara? Mungkin teman-teman ada yang bantu saya. Siapa ya? Acungkan tangannya. Apa fungsi dari batu bara? Siapa yang bisa bantu saya? Yang bisa bantu saya rekomendasikan nilai bagus loh. Iya Pak, salah satu contohnya untuk bahan bakar Pak. Mas siapa yang berurusan bahan bakar? Adi Putrawan Pak, maaf saya. Adi Putrawan, siap Mas Adi Putrawan, terima kasih. Betul, salah satunya adalah bahan bakar ya, sumber energi atau bahan bakar. Filosofinya atau gambarnya seperti ini teman-teman. Listrik itu berasal dari batu bara ya. Ada PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Itu bahan bakar untuk menguapkan boiler atau pemasak airnya itu adalah batu bara teman-teman. Jadi batu bara yang dibakar menjadi mengakibatkan boiler itu memiliki uap menendang turbinnya berputar hingga menghasilkan pemeran listrik. Dan Indonesia untuk sekarang terbesar untuk konsumsi listriknya masih menggunakan batu bara, teman-teman. Betul, Mas Adi, terima kasih. Selanjutnya apa lagi? Mungkin ada yang bisa bantu selain bahan bakar? Saya tunjuk kalau nggak ada yang mau acungkan tangan. Tidak ada? Salah satu siapa? Mas Marwan Syah ini yang fotonya kelihatan. Apa fungsi batu bara selain bahan bakar, Mas? Unmute. Wah, sembunyi Mas Marwan Syah ini, teman-teman. Oke, saya bantu kalau gitu. Gimana? Oke, saya bantu kalau gitu. Jadi selain menjadi bahan bakar, teman-teman, bahwasanya batu bara itu bisa menjadi bahan pelebur ya. Jadi fungsinya sama, tetap dibakar, pasti batu bara itu seperti itu sebagian besar. Tapi selain untuk menjadi energi, dia juga bisa membantu untuk meleburkan material yang pabrik peleburan biji besi, baja dan sebagainya itu pasti menggunakan batu bara. Seperti itu. Dan dari mana sih terbentuknya? Mungkin saya langsung jelaskan. Kalau di slide ini fosil organik, teman-teman. Jadi tumbuh-tumbuhan yang jutaan tahun lalu itu
mati, kemudian dia terendapkan, mengalami pembusukan yang tidak sempurna, ada tekanan di situ, kemudian ada temperatur di situ, terlapis lagi, semakin ke bawah, dia menjadi sebuah energi, menjadi batuan yang dalam klasifikasinya adalah batuan sedimen disebut batu bara. Next. Gambarannya seperti yang di next slide ini, teman-teman. Pit itu gambut ya. Jadi bakteri anaerob masuk ke pohon mati tersebut, membusukkan dan mengurai. Bakteri anaerob juga menjadikan pembusukan atau penguraian tumbuhan itu menjadi tidak sempurna. Akhirnya menjadi pit. Pit yang tertekan dan dalam artian terlapisi di atasnya, ada energi endogen dari bumi, lipatan, dan sebagainya, akhirnya memberikan temperatur dan tekanan menjadilah dia batuan yang memiliki energi disebut batu bara. Gambarannya, ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Next. Oke, ya masih sama gambarannya. Jadi mulai terlihat ya. Jadi dengan adanya waktu yang berjuta-juta tahun, adanya pressure, tekanan, semakin terlapisi di atasnya, semakin banyak yang menumpuk di atasnya, dia semakin besar tekanannya, semakin besar suhunya hingga menjadikan batu bara itu semakin memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kualitas batu bara itu berdasarkan kalorinya ya teman-teman. Kalau ngomong pembakaran, batu bara yang katakanlah paling simpel yang paling panas dibakar dengan jumlah yang sama itu pasti memiliki kalori atau nilai kalori yang lebih tinggi seperti itu. Ini bagus nih ada quotes atau ada pesan dari gambar ini bahwasanya kalau kuliah itu katanya atau kuliah di dunia kerja no pressure no diamond ya. Artinya kalau tidak ada tekanan tidak terjadi batu intan atau batu bara. Tapi kalau karena saya kerja di perusahaan batu bara, no pressure no batu bara. Artinya teman-teman kalau belajar ya dengan semangat, kemudian jangan takut terhadap tekanan tugas, tekanan kuliah daring dan sebagainya, nggak usah takut, jalanin aja terus semangat, nanti akan menghasilkan sebuah batu bara atau kalau ke teman-teman berarti prestasi yang bagus lah, teman-teman bisa menikmati prestasi. Next. Oke, ini seperti yang disampaikan Mas Adi tadi, batu bara merupakan sumber energi dunia, teman-teman. Batu bara juga bisa menjadi bahan bakar untuk produksi baja, misalkan produksi semen, bahkan produksi lain itu adalah charcoal. Charcoal itu adalah bagian dari batu bara yang sudah dimurnikan dan dewasa ini sudah bisa digunakan sebagai bahan untuk campuran kosmetik, ya, terutama sabun, produk sabun muka, karena ada kandungan sulfur yang tinggi. Sulfur baik untuk kulit ya, dari bisa katanya secara medis bisa untuk menyembuhkan penyakit kulit, kemudian juga bisa membersihkan zat asam yang ada dalam kulit, akhirnya bisa dimanfaatkan untuk produk kecantikan seperti sabun muka itu. Kemudian kalau dari data statistik seperti di atas, 40% di dunia ini masih sumber energinya masih dinyalakan oleh batu bara, teman-teman. Jadi sisanya dibagi gas, minyak bumi, nuklir, air, dan sumber daya lainnya. Artinya kita sebagai warga Kalimantan Timur ya, terutama apalagi UMKT berada di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, berada di Kalimantan Timur, kita harus berbangga ya terhadap kondisi Kalimantan Timur yang sangat kaya akan batu bara. Negara Polandia, Afrika Selatan, Cina, Australia adalah bahkan di Polandia 94%-nya listrik itu dinyalakan dengan batu bara. Itu seperti itu ya bahasanya. Bayangkan kalau tidak ada batu bara, Polandia mungkin tidak akan bisa menyalakan listrik. Selanjutnya, negara penghasil batu bara dunia, ini data 2018, China itu menempati posisi utama dengan 3 miliar ya, 3,683 juta, berarti 3 miliar ton batu bara per tahun. Itu dihasilkan dari perutnya Cina. Cina kan kita tahu darat luasnya, katanya sangat luas ya, jadi
dengan luasnya itu juga didukung oleh sumber daya batubara yang sangat banyak, akhirnya bisa memproduksi batubara seperti itu. Diproduksi artinya berarti sudah dikeluarkan dari perut bumi ya teman-teman, sudah diambil lah dari area original. Dan Indonesia menempati posisi keempat. Kita juga harus patut berbangga. Indonesia merupakan 4 besar produsen batubara lah di dunia ini. Yang ini kita ambil datanya 2012. Dan 80%-nya ada di Kalimantan Timur. Oke, next. Statistiknya adalah cadangan batubara. Jadi kalau ngomong cadangan itu apa ya? Tabungan lah. Tabungan batubara di dunia itu gambaran seperti ini. Ini statistik sama masih 2018. Indonesia memiliki cadangan nomor 2 terbesar ya, setelah Amerika. Jadi kalau secara cadangan Indonesia nomor 2 teman-teman. Tapi kalau secara produksi kita masih nomor 4. Cina yang luar biasa produksinya. Dan sebagai catatan, Cina juga banyak impor dari Indonesia. Indonesia banyak mengekspor. Cadangan ini bisa berubah waktu nilainya ketika ada tambahan data-data eksplorasi, ada data tambahan lokasi. Ini menurut saya angka yang didapat pasti masih menggunakan eksplorasi yang di bumi ini dilihat dari masih 200 meter lah dari permukaan bumi. Jadi batu bara kan kita tahu semakin dalam semakin bagus, dan saya masih yakin bahwa semakin dalam juga pasti masih semakin ada batu baranya. Karena masih 200 meter, jadi yang ketemu baru di angka itu, 16 miliar ton. Next. Next. Bu Anies, Mas Dede, mohon bantuan. Negara konsumsi batu bara terbanyak Cina tuh, seperti yang ditulis 4,361 miliar. Produksi setahunnya cuma 3,6, jadi sisanya dia ngekspor. Sedangkan Indonesia, nah ini mirisnya teman-teman, Indonesia nomor 2 cadangan terbanyak di dunia. Indonesia menempati nomor 4 posisi produksi ya, yang mengeluarkan batu bara terbesar di dunia, nomor 4. Tapi secara pemakaian Indonesia di luar dari statistik ini, di luar dari 10 besar negara ini. Artinya apa? Artinya memang Ya, untuk teman-teman mungkin dimaklum saja karena lagi gangguan di tempat Bapak Uhud Masuki. Mohon ditunggu. Oke, mohon maaf terputus lagi. Mohon maaf sekali ya teman-teman, mungkin agak sedikit tidak nyaman ini karena memang saya harus menggunakan kuota Telkomsel ya, teman-teman dan Mas Dede. Mungkin saya lanjut aja. Indonesia, kembali saya tekankan bahwasanya Indonesia ini masih belum maksimal teman-teman dalam memanfaatkan batu bara. Hal ini juga saya dapat dari training. Ini angka-angkanya juga dapat dari training. Kemudian juga ini training yang saya baru ikuti belum terlalu lama. Jadi saya juga ditekankan Indonesia ini masih di luar lah dari 10 besar ini untuk penggunaan batu bara. Artinya apa? Batu bara banyak kita produksi, kita ekspor, sedangkan kita nomor 2 nih batu bara yang terbanyak di dunia. Akan tetapi malah pemanfaatannya nggak ada, malah justru kita bawa keluar kalau sudah jadi produk seperti besi yang siap pakai atau mobil yang dalamnya ada komponen besinya masuk ke Indonesia kita pakai. Kita sangat tidak memanfaatkan sumber daya batu bara dengan baik karena belum bisa termaksimalkan. Nanti tugasnya teman-teman teknik mesin semoga bisa mengembangkan batu bara Kalimantan Timur menjadi lebih berguna, ya lebih naik nilainya, tidak semata-mata dijual dengan kondisi mentah seperti yang dilakukan sekarang. Next. Oke, lebih spesifik lagi ke
kriteria perusahaan tambang batubara. Oke, mungkin sebelumnya ada nggak teman-teman teknik UMKT yang ingin bekerja di tambang batubara atau perusahaan tambang batubara? Jempolnya kali. Saya pengen lihat berapa jempolnya yang muncul. Atau ada nggak yang bercita-cita setelah lulus pengen kerja di perusahaan tambang batubara, kontraktor saya ataupun mungkin Pak. owner? Ayo, siapa tadi yang dengar suara saya tadi? Saya Pak. Oh, SBD ya, mungkin yang lain juga. Ya. Ya, kalau saya sih harusnya bisa beroptimis sih, karena teknik mesin, sarjana teknik harusnya di Kalimantan Timur lagi kan harusnya bisa menjadi bagian dari perusahaan batubara. Karena saya orangnya idealis ya, saya masih berpikir bahwa ekonomi Kalimantan Timur memang sangat bergantung terhadap keberlangsungan bisnis batubara itu. Jadi semoga teman-teman masih berpatokan atau menumbuhkan niatnya agar bisa bekerja salah satunya di perusahaan batubara. Tapi kerja dimanapun bebas sama aja. Oke, kembali ke presentasi. Belum sampai sini, naik dulu. Naik dulu. Jadi ya. Mana teman-teman panitia yang share screen? Ke atas lagi. Oke. Kriteria tambang batubara. Jadi gini, ini adalah kriteria perusahaan tambang batubara. Mungkin kalau nanti join teman-teman di perusahaan tambang batubara bisa memahami ya bagaimana kondisi perusahaan batubara. Geological risk ini artinya batubara itu ditetapkan nilainya ada berapa di rencana eksplorasi, teman-teman. Eksplorasi itu data pencarian dari permukaan, biasanya menggunakan bor, kemudian biasanya menggunakan apa, dan itu artinya ada resiko di situ. Karena kan belum tentu, siapa tahu di bawah dia hilang, siapa tahu dia di bawah terbakar, dan itu bisa terjadi. Artinya risknya sangat tinggi, geological risknya sangat tinggi. Kemudian juga environmental risk, pasti sudah pernah bulan lalu sangat viral bahwasanya tambang batubara sangat merusak alam. Memang iya, kondisi batubara, perusahaan batubara pasti merusak alam atau merusak rona awal dari alam, tapi tergantung dari sebuah perusahaan itu bagaimana menyikapi. Ada perusahaan yang langsung acuh meninggalkannya, ada juga yang mengembalikan seperti fungsinya. Kemudian legal, pengangkutan juga memiliki risiko sangat tinggi. Kemudian rutenya juga bisa berseberangan dengan kondisi-kondisi sosial yang ada dan lain sebagainya. Kemudian mining risk, safety ya, K3. Terakhir saya dengar kecelakaan di dunia itu yang paling besar adalah penerbangan, karena sekali accident pasti penerbangan itu untuk penuh sangat tipis kemungkinannya dia bisa 100% pasti ya berita. Dan ke nomor 2-nya adalah dunia pertambangan. Lebih tambang memang berhubungan dengan alat berat, kita mengganggu kondisi alam dan sebagainya, pasti juga mengalami resiko safety atau keselamatan. Kemudian social risk, ya CSR, ya sosial yang ada di masyarakat sekitar di sekitar tanahnya, fluktuasi harga batubara. 2019 mencatatkan harga batubara yang hampir mendekati fase terendahnya ketika tahun 2014, teman-teman. Jadi 2019 kemarin bisnis batubara sangat lesu ya, karena harganya sangat drop sekali. Tapi di masa pandemi inilah ya, di akhir tahun ini sudah mulai kelihatan meningkatnya. Harapannya nanti 2021 akan harganya semakin bagus. Next.
Next, teman-teman panitia. Oke, ini udah menjelaskan bagaimana tambang batu bara itu bekerja. Jadi kalau ada teman-teman yang berniat untuk bekerja di dunia pertambangan, seperti itulah gambarannya bagaimana dunia pertambangan itu bekerja. Dari awal ada namanya land clearing. Land clearing itu awal area yang awalnya hutan ditebang agar kita sudah mulai mendekat ke batu baranya. Itu kursornya di area situ. Bagaimana bukan sangat yang paling menonjol adalah bukan kegiatannya, tapi semua unitnya ya. Saya mau mendetailkan bahwasanya dalam kegiatan penambangan itu faktor unit, kemudian pabrik produksi batu bara, kapal, sampai itu pasti kan sangat berhubungan dengan mechanical engineering. Seperti yang teman-teman di divisi bagus sangat berpengaruh terhadap kapasitas di seksinya teman-teman. Bahkan saya sendiri karena saya sarjana teknik pertambangan, saya bisa membuat angka seperti ini. Kalau misalkan di perusahaan tambang ini ada 10 orang, engineer atau perencananya cukup satu saja, saya saja, yang 4 orang ini adalah operator produksi lah, katakan pengawasan di produksi dan sebagainya. Jadi rasionya seperti itu. Di perusahaan tambang sangat banyak dibutuhkan orang yang berkecimpung di dunia plan ya. Plan itu mechanical lah gitu. Teman-teman yang sekarang menggeluti mechanical engineer pasti harus paham terkait unit-unit, pasti teman-teman juga mulai belajar di area itu. Topsoil teman-teman untuk pemberian tanah penutup, karena tambang terbuka harus diambil tanah yang menutup batu bara. Ketika dia sudah memasuki tanah yang keras, dia harus di blasting teman-teman untuk memberaikannya. Karena kan kalau hanya menggunakan alat gali muat atau yang kita kenal backhoe, ekskavator, bego kalau orang awam menyebutnya, itu tidak mampu lagi. Kita harus beraikan karena memang ada kegiatan semi teroris ya. Kita mau meledakkan bumi untuk membuka bumi itu. Kemudian setelah diledakkan, terberai, kita angkut teman-teman. Alatnya namanya ekskavator. Yang nyali dibawa ke area yang sudah tidak ekonomis lagi lah areanya. Begitu katakanlah disposal area. Menggunakan ROM itu adalah run of mine. Jadi area penumbukan lah bahasanya begitu. Di luar tambang. Jadi sudah benar-benar keluar dari tambang, ditumbuk di situ. Setelah ditambang setelah tertumpuk dia dimurnikan teman. Pemurnian batu bara itu tidak seribet berharga seperti emas dan sebagainya. Dia yang penting bersih, kemudian size-nya cukup dengan ukuran permintaan dari kita bawa ke tempat customer itu atau produsen listrik atau pabrik dan sebagainya yang membutuhkan batu bara. Setelah dikerasin, produk di-hauling teman-teman. Ada kalau ilustrasi gambar tersebut menggunakan dump truck dengan gandeng 2 gitu ya. Ada yang di Indonesia ini ada yang menggunakan kereta api kayak di Sumatera, tapi yang wajar pasti menggunakan dump truck dari tambang menuju ke tongkang. Kemudian setelah tongkang dibawa ke laut, dipindahkan ke kapal besar, atau kalau ini ilustrasinya dari pelabuhan langsung masuk ke kapal besar. Kalau pelabuhannya memadai untuk kapal besar, setelah dari kapal besar pasti langsung diambil ke konsumen. Penekanan saya adalah dari sekian rumit ini ada 1 orang perencana tambang, 4 orang produksi, dan dia kontraktor batu bara. Next. Oke, ini detailnya land clearing ya. Mungkin kita skip aja lah. Seperti itu. Gambarnya dari area original kita babat teman-teman pohonnya agar bisa mulai diambil soilnya. Nah, setelah pekerjaan
penambangan selesai, kita harus mengembalikan teman-teman tugasnya. Di atas tadi juga ada dalam tingginya 40 meter, ya kita kembalikan 40 meter. Kemudian soilnya kita sebarkan di atasnya lagi, teman-teman. Agar apa? Agar ketika kita melakukan reklamasi, ya bahasanya reklamasi, penanaman kembali, penanaman kembali itu bisa tumbuh dengan subur. Kita menggunakan tanah kuning atau soil yang ada di sini. Oke, next. OB removal ya, seperti yang sampaikan ada kegiatan blastingnya. Karena batu bara di Kalimantan Timur ditambang secara terbuka, kita mengambilnya dari atas ya. Batuan penutup atau batuan yang menutup batu bara itu kita buka dulu, kita sisihkan dulu, baru nanti kalau kelihatan hitam-hitamnya, kelihatan batu baranya, baru kita ambil. Lanjut. Unit-unitnya bisa lihat, teman-teman lihat ya. Segitu banyak unit yang bekerja di area penambangan terbuka. Coal winning itu ya proses penggaliannya, jettingnya, kemudian haulingnya menggunakan dump truck. Atau yang lainnya kemudian nyemplung ke tongkangnya, itu secara keseluruhan saya menyebutnya adalah coal winning. Satu rangkaian memenangkan batu bara agar bisa dia masuk ke tongkang. Kalau sudah tongkang berarti sudah terjual. Oke, next. Masuk ke. Oke, teman-teman mungkin kalau lebih interaktif sambil next, raise hand-nya nggak apa-apa. Next, raise hand-nya nggak apa-apa, angkat tangannya nggak apa-apa untuk bertanya, kita diskusi nggak apa-apa. Atau nanti di akhir juga ada kesempatan. Ini contoh stockpile batu bara ya teman-teman, setelah yang disebut run of mine tadi ya ini. Mungkin next saja ini, stok batu bara seperti ini, kemudian akan dilansir ke tempat selanjutnya. Next. Kemudian di tongkang itu regulernya kalau di Kalimantan Timur itu teman-teman. Jadi karena transportnya menggunakan Sungai Mahakam, yang kalau teman-teman lihat Sungai Mahakam pasti setiap hari ya ada tongkang lalu lalang itu membawa batu bara, karena nggak mungkin kapal besar melalui Mahakam. Kapal besarnya itu mother vessel yang seperti di gambar kiri bawah itu, atau membelinya mungkin ke Cina, ke Thailand, ke India, dan sebagainya, ke Korea. Seperti itu prosesnya. Ini yang reguler terjadi di Kalimantan Timur karena masih menggunakan transport melalui Sungai Mahakam, ya, yang teman-teman pasti selalu lihat tuh kalau lewat tepian Mahakam. Selanjutnya. Oke, unit penambangan. Nah, ini cepat aja kita lihat. Next. Karena pasti sangat berhubungan ke teman-teman ini. EQ type model capacity. Jadi kalau ngomong unit, menurut saya teman-teman harus familiar dengan 3 kata itu. EQ type itu equipment type, jadi tipenya apa? Kalau ngomong tipe itu berarti eskavator. Eskavator itu berarti alat yang menggali ya. Prosesnya seperti tangan saya ini, jadi dari atas dia ke bawah. Ada lagi EQ type-nya yang backhoe, itu eskavator tapi bukan backhoe, shovel. Shovel itu eskavator tapi yang kebalik. Jadi dari posisi dari bawah dia ngeruknya ke atas gini. Kalau eskavator dari atas ke bawah, kalau shovel dari bawah ke atas. Sama-sama untuk menggali ya. Itu alat EQ type, equipment type, kita ngomongnya eskavator, alat gali. Atau shovel itu lebih spesifik. Dan di situ ada PC1000. Nah, itu pabrikan Komatsu ya, menurut rata-rata pabrikan Komatsu. Jadi disebut PC1000 itu adalah modelnya karena ya bawaan pabriknya lah masing-masing, dan cap yang bakal adalah kapasitas. Jadi kalau ngomong unit kita harus sampaikan 3 di awal itu. Equipment type, modelnya seperti apa, dan HP saya terlalu kecil. Ya, 23 ya, 32. Teman-teman. Oh, 22. 22 meter kubik, teman-teman. Jadi sekali galinya alat ini bisa menggali sekitar 22
meter kubik itu kalau diartikan berarti ruang tamu teman-teman tuh bisa tergali dalam satu kali gali. Memang besar. PC 4000. Next. Alat selanjutnya adalah selanjutnya jadi kalau sekali gali bisa dua ruang tamu terangkut sekali gali. Next, ekskavator ya masih ya. Ini adalah ekskavator bentuk seperti ini, ada shovel juga. Oke, selanjutnya alat angkil besar. Kemudian, jadi kalau kita ngomong di depan tadi, ada yang namanya equipment tab. Kalau seperti ini kita ngomongnya adalah dump truck ya. Nah, dump truck itu modelnya seperti apa? Nah, modelnya ada macam-macam. Kalau yang gambar atas, nomor 2 dari kiri, itu kayak apa ya, kepala kadal gitu ya. Itu namanya articulate dump truck. Jadi, kepalanya itu bisa berbelok 90 derajat ke kanan dan ke kiri. Kayak tergandeng lah sistemnya seperti itu. Jadi, dia lebih manuvernya lebih mudah. Kalau posisi yang di bawah semua itu, HD, high dump truck itu dia rigid ya. Jadi, kalau belok, ya belok semuanya. Nggak bisa kayak kepala ular gitu, kayak yang di articulate. Jadi, equipment type-nya adalah dump truck, modelnya ada articulate, ada rigid dump truck. Kapasitas, ya di situ ada payload berapa ton, tonase lah kita sih. Tonasenya mampu berapa diangkut. Oke, selanjutnya setelah dump truck ada apa lagi? Masih dump truck, ya, semakin besar. Mungkin selanjutnya aja, ada yang paling bawah, yang paling besar ya. Nah, ini juga salah satu alat utama dalam dunia pertambangan. Alat bantu support unit berupa disebutnya equipment type-nya namanya dozer ya, teman-teman. Dozer ini adalah alat yang untuk mendorong. Fungsinya untuk apa? Mendorong material yang sudah digali mau tadi. Bisa di area disposal, bisa di area penambangannya, bisa untuk mendorong batu bara juga bisa dan sebagainya. Itu bisa untuk dorong. Biasanya dozer ini juga dilengkapi dengan kuku di belakangnya untuk merobek. Jadi disebutnya bulldozer karena alat tersebut bisa meriping batuan yang untuk di loading. Selanjutnya, next. Wah, compactor. Compactor adalah salah satu alat support untuk mensupport jalan ya. Fungsinya tahu lah ya teman-teman. Bagaimana compact kan kalau di jalan-jalan pembentukan jalan sor sering kita lihat di jalan ya. Punyanya dinas PU pasti ada nama compactor ya untuk pemadatan jalan lah. Salah satu alat support ini yang dibutuhkan di dinas pertambangan. Selanjutnya, Bomek. Oke, grader. Nah, mungkin teman-teman baru lihat unit ini ya. Unit ini grader ini adalah grading ya. Grading itu pengatur kemiringan lah bahasanya seperti itu. Jadi kalau jalan, alat ini adalah alat yang digunakan untuk support jalan ya teman-teman. Jadi biasanya kan kalau jalan kita lihat idealnya dia harus cembung di tengah, miring ke kanan kiri ya agar healing airnya bagus gitu ya. Jadi kalau begini kan malah jadi kolam jalannya. Kalau begini kan setiap ada hujan dia. Nah, yang membuat atau yang menjadikan jalan bisa seperti itu adalah unit ini, motor grader ini teman-teman. Dia bisa setel kanan kiri miringnya dorong. Dia bisa membentuk kemiringan jalan seperti ini agar hujan tidak ngantong di tengah jalan. Oke, itu fungsinya. Next. Drilling ini adalah ya untuk ledakan pasti membutuhkan unit drilling ya teman-teman. Untuk ngebor, konsep ledakan kita ngebor buat lubang-lubang, isi bahan peledak ya, bukan mercon, dinyalakan bisa menghamburkan itu. Oke, drilling itu. Next. Oke, nah simulasinya dari unit-unit itu, unit-unit tersebut adalah saya munculkan banyak kan memang unit-unit tersebut adalah merupakan hal yang harus dipahami atau disatuhatikan dengan yang namanya mechanical engineer nantinya ya kan. Seorang sarjana teknik mesin kalau begitu pertambangan khususnya kontraktor harus menyatu dengan dia karena ya yang memiliki rasa terhadap unitnya
adalah mechanical engineer. Oh, unit ini kondisinya 100% bagus. Nah, itu yang bisa bilang begitu adalah mechanical engineer. Plant engineer lah saya bilang gitu. Oh, unit itu 50% nih. Oh, unit itu kondisinya bagus tapi di bagian ini tidak bisa dioperasikan atau gimana, itu yang bisa melakukan adalah plant engineer. Oleh karena itu saya menyebutkan bahwa di mana posisi mechanical engineer. Kalau di dunia pertambangan pasti akan menjadi plant engineer. Plant engineer ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan mekanikal, perbaikan, bisa juga perbaikan pabrik, pembentukan infrastruktur pabrik, perbaikan unit karena pertambangan batubara itu membutuhkan unit untuk menggali muat dan sebagainya. Itu harus dikuasai oleh seorang plant engineer. Teman-teman nanti saya proyeksikan kalau mau bergabung di dunia pertambangan pasti akan banyak yang bekerja sebagai seorang plant engineer dan harus menjadi seorang plant engineer. Nah, berhubungan dengan dasar-dasarnya apa itu mungkin ada. Selanjutnya, oke, performance alat itu adalah menjadi kunci sebuah perusahaan batubara itu produktif atau tidak. Kalau alatnya rusak, otomatis dia tidak berproduksi. Jadi sangat bergantung dari kondisi alat. Yang paling utama harus alatnya perform. Siapa yang bertanggung jawab akan itu? Datanya ada di plant engineer. Plant engineer yang memiliki schedule terhadap program servisnya dia, kemudian rencana rusaknya apa, pergantian spare part ini periodically harusnya berapa lama, kalau terjadi seperti ini harus seperti apa, itu harus semua ada di plant engineer. Teman-teman harus. Memang dalam dunia plant, teman-teman, tidak melulu plant engineer, ada juga yang menjadi group leader ya. Group leader itu adalah pengawas lah, mandornya mekanik gitu. Mekanik adalah orang yang langsung tangannya memegang spare part, memegang unit lah, memperbaiki. Tapi teman-teman nanti karena sudah sarjana harusnya menjadi group leader di situ lah, menjadi pengawasnya mekanik. Nah, saya tetap mencatat bahwa teman-teman pengawas adalah seorang plant engineer juga, karena teman-teman pengawas juga harus tahu nih bagaimana kondisi unitnya, bagaimana perawatan yang harus saya lakukan pada unit kita. Seperti itu. Nah, 3 kata yang di sini terkait performance alat itu bisa dipresentasikan, teman-teman. Jadi simpelnya dalam sehari kita kan 24 jam ya, pasti 24 jam, nggak ada yang 25 jam. Nah, dalam 24 jam unit tersebut, ada 3 bagian kalau kita ngomongin unit, yaitu repair, standby, dan working. Kalau repair-nya dalam sehari bisa 20 jam, berarti ya cuma 4 jam waktunya. Nah, ini berarti plant engineer-nya harus lebih hati-hati, artinya harus lebih merawat unit dan sebagainya lah, departemen plant-nya. Makanya performance-nya departemen plant, performance-nya teman-teman nanti kalau bekerja di kontraktor batubara atau perusahaan batubara adalah PA yang saya lingkarin itu. Artinya di luar breakdown, waktuku harus lebih banyak daripada breakdown-nya gitu. Jadi selama 24 jam, katakanlah sehari breakdown-nya cuma 2 jam lah. Karena setiap hari pasti harus ada breakdown kalau unitnya. Kecuali unit tertentu. Karena pasti harus ada penambahan oli, itu sudah masuk dalam kondisi breakdown. Kemudian greasing-nya dan sebagainya. Teman-teman lebih tahu dari situ. Oke, selanjutnya. Performa yang ada, ini rumus simpel aja, nggak usah dipahami. Yang jelas, ada angka PA di situ, seperti yang diketahui di atas, PA atau physical availability itu adalah tanggung jawab dari seorang mechanical engineer atau plant engineer. Saya harus berusaha sebagai mechanical engineer menjaga performance unit saya dalam bentuk PA atau physical availability itu di atas 90% perharinya. Bagaimana caranya? Oh, berarti servis saya harus rutin biar tidak terjadi rusak yang parah. Kalau rusak parah kan jam kerjanya lama. Nah, PA yang saya pegang, physical availability. Angkanya dikalikan karena production di paling kiri itu sangat bergantung dari PA tersebut. Kalau PA-nya down, misalkan 24 jam cuma ready 2 jam, berarti kan rusaknya lebih panjang tuh. Nah, rusaknya panjang katakanlah cuma 10% PA-nya. Berarti berapapun kemampuan produksi, misalkan biasanya 500, berarti cuma hari ini cuma dapat sekitar 50 ton batu bara. Itu kan sangat rugi sekali karena kerusaknya alat. Oleh karena itu mechanical engineer tugasnya di sini. Selanjutnya, oke, ini contoh hitung kebutuhan. Jadi begitu pengaruhnya PA terhadap itu. Karena PA yang di situ angkanya 85%, itu kalau drop, kebutuhan unit kita akan jadi lebih banyak, teman-teman. Dalam bentuk rencana ya, angka 85%-nya adalah angka rencana yang dikeluarkan oleh seorang mechanical engineer. Jadi, mechanical engineer harus mengeluarkan perencanaan physical ability.
Pak, saya yakin alat kita memiliki physical availability 85% atau PA 85%. Artinya dalam 100 jam bekerja, alat saya siap dipakai 85 jam. Saya hanya butuh 15 jam untuk perbaikan lah. Seperti itu. Itu angka yang mengeluarkan adalah, tapi dengan strateginya yang segitu matang disusun dalam pembukuannya seorang plant engineer. Nah, seperti itu. Selanjutnya, oke. Ini sudah masuk ke bagaimana sih dasar-dasar yang dipelajari di kuliah kita gunakan nantinya kalau bekerja di perusahaan tambang batubara. Karena kan tadi judulnya adalah Application of Basic Science kepada mining industry ketika kita bekerja di tambang gitu ya, khususnya di tambang batubara. Karena performanya mechanical engineer ada di PA atau physical availability dari unit atau kesiapan alat untuk bekerja, teman-teman pasti harus memahami terkait Excel ini. Excel ini adalah berbicara terkait biaya spare part yang dikeluarkan untuk memperbaiki alat-alat yang ada di kolom kiri ini, teman-teman. Jadi ada alat PC 400, itu ekskavator 400, CAT 6015 ini adalah model ekskavator yang diproduksi oleh Trakindo, yang mereknya CAT itu ya, Caterpillar, teman-teman ya. Itu ekskavator juga, ada P360 ini adalah dump truck-nya, CWE dump truck-nya, dan sebagainya. Itu ada alat-alatnya, dan teman-teman harus sebagai plant engineer harus memiliki sense. Nah, ini tadi ketika teorinya bilang begitu, masing-masing unit pasti membawa buku manualnya. Buku manualnya bicara bahwa setiap di bawah spare part ya ada angka 0 sampai 5.000 jam. Jadi setiap angka 0 sampai 5.000 jam ternyata harus ada pergantian spare part, teman-teman, dalam berupa servis rutin kah, atau memang partnya ini perlu diganti. Ini kalau kondisi unitnya baru, kondisi unitnya sudah bekas atau sebagainya juga harus ada adjustment di situ. Artinya teman-teman harus memplanningkan angka-angka di sini, cost-cost-nya ada di sini, harus diplanningkan seorang mechanical engineer. Jadi kalau teman-teman belajar, oh ternyata unit ini di periode pertama 0 sampai 5.000 butuhnya duit 16 US dollar per jam nih. Karena saya harus ganti ini, karena ininya pasti akan rusak, karena harus nambah oli, itu masuk dalam sini semua. Kalau ini masih ngomongin spare part ya, dan di bawahnya ada GET, Ground Engagement Tool, itu adalah alat yang bersentuhan langsung dengan tanah, yang mudah aus, kayak kuku bucket. Nah, kuku bucket itu kan alat yang langsung bersentuhan dengan tanah ya. Kuku ekskavator itu alat yang tanah, itu yang bisa aus dan bisa ganti cepat, itu juga harus diplanningkan. Mechanical engineer harus bisa seperti itu. Oke, basic science apa yang perlu dibawa di sini, Pak? Jadi kalau untuk di sini memang data statistik ya, teman-teman pasti sudah belajar statistika. Angka statistik itu akan menjadi acuan angka-angka, mengganti angka-angka di sini. Angka yang teman-teman uji secara statistik, yang mempelajari akan menjadi di sini. Oh, misalkan selama 5 tahun ke belakang, unit saya yang namanya P360 ini dump truck ya, truk saya ini sering mengganti seperti, oh berarti kalau saya beli baru, saya akan menggunakan statistik. Simpelnya begitu, tapi statistik sangat rumit, harus dibahas. Kemudian yang saya perlu catat lagi adalah, teman-teman juga harus mulai familiar terkait penggunaan Excel ya, atau mungkin next saja. Selanjutnya, IPA sama dengan engineer ya, seperti saya sampaikan, ini adalah judulnya tadi, base science ya, ilmu pengetahuan alam untuk menjadi seorang engineer. Plant engineer, teman-teman, bagi teman-teman yang calon mesin Universitas Muhammadiyah. Selanjutnya, nah ini yang saya mau detailkan, bahwasanya salah satu faktor teman-teman harus memiliki skill yang bagus terhadap Microsoft Office ini ya, teman-teman, terutama Excel. Apalagi kalau seorang engineer itu pasti ngomongnya harus based on data, harus by data, tidak cuma kecap, tidak cuma omongnya doang. Kalau yang orang experience boleh ngomongnya berdasarkan pengalamannya dia, tapi kalau yang saya bilang tadi kan experience harus sama, harus sama. Kita harus based on data. Nah, data ini harus diolah atau harus disederhanakan, harus disimpan dan sebagainya. Paling mudah sekarang disediakan oleh Microsoft Office itu adalah Microsoft Excel. Artinya apa? Saya berharap teman-teman mumpung masih kuliah, karena saya mengalami sendiri, harus pandai-pandai belajar Excel. Kalau mau kursus lah, kalau mau belajar otodidak, beli bukunya.
Kalau mau simple ya YouTube sekarang bisa jadi tempat belajar lah. Teman-teman lengkap semua di situ, mau rumus apa aja. Di atas saya tuliskan minimal tahu lah fungsi sum, average, median, modus, if, sum if, lookup, VLOOKUP, minimal tahu itu karena fungsi-fungsi itu akan memudahkan pekerjaan kita ketika kita bekerja dengan Excel. Saya ingatkan lagi teman-teman, mumpung masih kuliah, saya dulu sedikit menyesal karena saya tidak terlalu mendalami Excel ya teman-teman. Akhirnya sekarang ketika kerja baru mulai belajar lagi, jadi agak telat. Nah ini mumpung saya ingatkan teman-teman, mumpung masih kuliah nanti akan bekerja di dunia pekerjaan, kuat-kuatkan di area Excel, Office Excel. Karena sumber lain dari Microsoft ya hanya untuk laporan. Kalau Excel kan sudah berhubungan dengan matematik. Ingat, pekerjaan Danit sangat berhubungan dengan matematika. Selanjutnya, oke. Ini saya asumsikan pelajaran apa ya, kalau di saya dulu kuliah ada namanya matematika dasar ya. Matematika dasar kan ada trigonometri ya, sin, kostan lah. Sinus, kotan berhubungan dengan sudut. Nah, ini kalau berhubungan dengan sudut. Nah, ini kalau dihubungkan dengan dunia pertambangan ataupun nanti ke dunia mekanikal teman-teman pasti sangat berguna. Karena untuk menentukan kemiringan jalan sangat berpengaruh terhadap performa unit hauler atau dump truck yang bekerja di atasnya, teman-teman. Semakin tegak jalan, misalkan sebuah jalan yang sangat tegak, teman-teman pasti juga akan merasakan mobil kita atau motor kita kalau naik pasti semakin berat. Ketika semakin berat, tenaganya butuhkan semakin besar. Semakin besar, otomatis minyaknya atau bensinnya atau solarnya pasti akan juga dibutuhkan sangat lebih besar. Otomatis menjadi boros. Bisa juga menimbulkan kerusakan kalau terlalu dipaksakan dan sebagainya. Nah, itu sangat berpengaruh. Angka kemiringan, kemudian itu bisa dihitung menggunakan rumus-rumus matematika gampang yang ada dalam subbab trigonometri ya, teman-teman harus sedikit mempelajari itu. Nanti kalau di kemesinan pasti juga ada lah yang membutuhkan itu. Tapi ini contohnya dalam kegiatan eksplorasi teman-teman. Kegiatan eksplorasi batu bara itu semuanya dalam tanah teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada garis lurus, bukan garis lurus, garis yang melengkung paling atas ya, garis horizontal yang melengkung di bawahnya tulisan NK55, NK atau yang ditunjuk main out itu adalah gambaran permukaan bumi kita yang dipotong ya. Dan yang warna hitam-hitam itu adalah gambaran batu bara kita. Batu bara itu beruntung saja kalau dia muncul ke permukaan bumi, artinya menjadi sebuah monumen batu bara yang muncul ke permukaan. Oh, berarti kita bisa melihat, oh di situ ada batu baranya. Nah, next-nya, untuk melihat berapa jumlahnya, kita harus melakukan eksplorasi pemboran. Nah, dengan menggunakan trigonometri, kita bisa mengasumsikan kebutuhan dari alat bor kedalaman berapa sih yang saya harus lakukan ketika kita sudah memiliki data-data sudut dari kemiringan batu bara, kemudian rencana pemboran yang 90 derajat ke bawah atau NK56 ini yang miring, kita sudah bisa mengestimasikan berapa stang bor untuk mencari dengan bor kayak bor sumur itu ke bawah berapa meter. Jadi kalau menuju ke lokasi kita sudah langsung tahu, oh di lokasi ini saya hanya membutuhkan 200 meter. Jadi saya nggak perlu membawa banyak-banyak kebutuhan stang bor atau tidak kekurangan nantinya. Seperti itulah. Nah, ini bisa digunakan dengan trigonometri. Ataupun ilmu-ilmu yang lain di dunia pertambangan juga sangat banyak pasti menggunakan trigonometri. Selanjutnya, oke, ini terkait eksekusi struktur jalan. Ini berhubungan dengan fisika ya teman-teman. Ini adalah hal yang sangat penting perlu saya kemukakan ke teman-teman juga. Bahwasanya urat, kalau ngomong batu bara yang sedemikian luar biasa tadi, dia bisa menyalakan listrik dan sebagainya, ternyata hal yang paling besar atau yang paling mahal dilakukan dalam batu bara itu adalah secara duitnya atau secara budgetnya, itu yang paling besar adalah di jalannya, jalan haulingnya. Karena jalan hauling adalah jalan yang mungkin terpanjang areanya, berbeda dengan pit. Kalau area penambangan paling ukurannya cuma sekitar berapa ratus hektar. Tapi kalau jalan hauling bisa berkilo-kilo teman-teman, jauhnya. Dan unitnya pun paling banyak pasti melewati jalan, karena dump truck ya. Kalau eskavator itu satu mungkin bisa melayani 5 dump truck. Nah, dump truck itu pasti akan melewati jalan. Jadi, kalau berhubungan dengan fisika,
kita harus jalan itu harus difungsikan atau dibentuk sedemikian rupa agar jalan itu mampu menahan beban muatan yang ada di atasnya. Misalkan di atasnya yang lewat adalah dump truck kecilnya apa, ya kita pakai itu. Atau ternyata yang lewat lebih besar, kita yang pakai yang paling besar. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau sampai jalan itu rusak, otomatis produksi juga hancur. Nah, ini ilmu fisikanya begitu. Seorang plant engineer harus menyampaikan bahwasanya dump truck saya dengan kapasitas sekian, kalau membawa batu bara atau muatan, itu tekanan atau ground pressure-nya atau tekanan alat itu terhadap tanah adalah sekian. Oleh karena itu jalan itu harus upgrade agar mampu melawan dump truck saya yang sudah saya estimasikan bobotnya sekian ya teman-teman. Dengan cara apa? Ya improvement yang sedemikian rupa untuk jalan. Bahkan di dunia pertambangan seperti tambang-tambang yang sudah elit, jalannya di aspal teman-teman. Adaro, PT Adaro itu sudah di aspal. Kemudian Indominco yang ada di Bontang itu sudah semi aspal ya, hot chip seal atau hot mix. Seperti itu. Nah, itu adalah satu usaha untuk percepatan jalan. Itu ada rumus ilmu fisikanya di situ. Ada CBR test, kalibernya bearing ratio dan sebagainya. Itu adalah semua ilmu fisika. Selanjutnya, oke, call management. Nah, ini berhubungan dengan kalkulus matematika. Jadi kalau misalkan ada stok batu bara A, B, dan C, masing-masing memiliki kualitas yang berbeda-beda. Sedangkan buyer need atau kebutuhan buyer adalah membeli gar atau nilai kalori yang 47. Nah, mana yang saya jual? Apakah saya jual cuma B saja? Ya rugi dong, kan yang diminta 47 masa saya kasih 48 sih. Makanya harus kalkulus apa ya? Ini kayak kalkulus itu ada namanya apa Bu Anis? Substitusi, eliminasi ya gitu lah. Dan membuat ramuan agar batu bara itu campur dengan bagus dan harganya ekonomis, bisa menggunakan itu N kali A plus N kali B plus N kali C sama dengan adalah kebutuhan buyer. Nah, itu adalah ilmu-ilmu kalkulus yang harus yang bisa dimanfaatkan dalam dunia pertambangan batu bara. Selanjutnya, nah oke, ini sudah mulai masuk ke akhir teman-teman. Jadi saya berharap kepada teman-teman UMKT ya, karena saya sudah bekerja di dunia perusahaan, saya bisa mengklasifikasi, oh ternyata teman-teman lulusan dari universitas ini adalah ini. Ini bukan cara membeda-bedakan universitas, tapi tidak. Yang jelas, saya harap teman-teman UMKT kalau suatu saat bekerja nanti harus membawa improvement kepada perusahaan. Improvement apapun lah, dan itu tercatat. Nah, membuat improvement itu pasti butuh teori-teori yang sangat banyak. Di situ teman-teman harus belajar lagi, belajar dari buku dan sebagainya. Itu pasti dilakukan. Nah, membuat improvement juga ada frame-nya yang sudah saya buat seperti di bawah ini, ada smart-nya dan sebagainya. Kemudian ada potensial benefit dan sebagainya. Itu kita harus membuat improvement lah kalau sudah begitu. Selanjutnya, oh, udah terakhir ya. Oke. Mungkin penekan saya di situ ya teman-teman, bahwasanya menjadi mechanical engineer adalah thank you noob ya, calon nubinya sarjana teknik yang akan bekerja di perusahaan. Kalau teman-teman setelah lulus S1 mau bekerja di perusahaan, harapannya seperti itu. Tolong jangan lupakan teori yang teman-teman terima, karena saya sudah mengalami alhamdulillah bahwasanya dasar-dasar yang saya terima selama kuliah itu teman-teman sangat membantu saya, karena saya pada saat itu juga berusaha untuk mengerti dan sebagainya, sangat membantu saya untuk memahami dunia pertambangan. Saya teknik pertambangan ya. Jadi saya harapkan teman-teman kuliah dengan benar, fokus saja dengan jalannya masing-masing. Ingat, jadi apapun kita itu sudah ada yang menentukan ya. Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kita harus berusaha sebagai umat manusia di dunia. Mungkin itu sudah sangat panjang lebar ya, Bu Anis, Pak Sigit, dan Mas Dede. Mas Dede ya moderatornya, mohon maaf. Terima kasih. Mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Monggo, kami persilakan. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Saya minum dulu ya. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Basuki yang telah menyampaikan materi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, memasuki sesi tanya jawab untuk para peserta, kami persilakan bertanya di chat room atau langsung via on-cam. Biar lebih komunikatif ini dong, apa langsung on dong. On cam aja ya Pak. Oke ya, mungkin
Saya awalin boleh Pak ya, Pak Luhut Basuki. Oh iya, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. jadi Konnichiwa, Pak Sigit. konnichiwa. Oke, gini Pak. Jadi kan ini kita buka sesi tanya jawab aja biar anak-anak ini panas juga kan nanti. Nah gini Pak, biasanya tuh kan kalau orang-orang yang kuliahan nih, itu kalau di perusahaan dibilang anak kuliah ini cuma bisa teori doang, nanti terus nggak ada prakteknya. Nah itu gimana tuh? Supaya anak-anak itu kita tuh nggak cuma teori doang, bisa praktek juga. Cuman kalau untuk ranah kuliahan nih kan, itu emang untuk teorinya juga dibutuhin. Nah itu gimana untuk merubah mindsetnya tuh, mindset orang-orang itu? Oke. Ya. Mungkin langsung saya jawab aja ya Pak Sigit ya, Mas Dede ya. Boleh. Boleh Pak. Pak Sigit. Jadi biar lebih komunikatif, saya sangat setuju tuh Pak. Jadi saya juga merasakannya, saya juga pernah menjadi fresh graduate lulusan sarjana teknik tambang S1 bekerja fresh di dunia pertambangan. Menghadapi pasti gitu Pak ya. Pasti begitu dah. Pokoknya pasti dibilang teori kamu, untuk telo kamu kayak gitulah. Tapi yang jelas benar. Ya gitu tadi. Kita harus teguh dulu nih, kuatkan hati lah. Mental kita harus dibangun dari situ. Bahkan kalau saya, wah ini kalau diteter kayak gini, menurut saya malah jadi semangat nih. Saya malah harus bisa lebih dari dia. Karena kalau ngomong pengalaman ya atau praktek itu kan butuh waktu ya, Pak. Sedangkan kita ini fresh graduate mau bilang apa? Yang penting kita sesuai dasar, bahwasanya seperti ini. Pengalaman itu nanti akan mengikut. Dan seperti yang saya bilang, saya barusan selesai training Pak Sigit dengan salah satu instruktur PU ya, Dinas PU. Sorry. PT Bukit Asam ya. PT Bukit Asam itu adalah Pak Yayan Mulyana. Beliau senior engineer lah, tapi dia memang di bagian data ya. Costing lah, budgeting. Itu dia bilang gitu. Pasti akan ada orang yang bilang gitu. Kamu prakteknya doang. Kamu teorinya doang. Prakteknya nggak bisa. Pak Yayan langsung bilang gini. Orang seperti itu adalah orang pasti nggak mau maju, teman-teman. Karena kalau mengandalkan praktek, sedangkan teori ini akan selalu berkembang ya, Bapak, teknologi juga berkembang, kita harus itu. Poinnya sih kalau dari saya, saran dari saya, teman-teman dan Pak Sigit, enjoy yourself aja lah, jadi diri teman-teman, kita bekerja apa adanya, tulus, maju aja, yang penting kita masih sesuai dasar lah. Gitu. Gimana Pak Sigit, agak ini ya, putus-putus ya? Lumayan jelas deh, gitu. Halo, Yes. Itu mungkin jawaban saya Pak Sigit gitu. ke teman-teman. Jadi gitu, benar. Untuk saya juga mau nambahin ke mahasiswa, kalau emang di kerjaan itu kan tadi memang di awal-awal tuh ada 4 ya. Selain dari skill science, kemudian dari keterampilan, kemampuan, sikap, dan lain-lain. Itu biasanya awal-awal tuh cuma buat ospek aja untuk anak baru gitu. Itu udah pasti. Kalian tuh baru lulus cuma teori doang tuh udah pasti. Nah, cuman kalau untuk saya itu segala ilmu yang kalian pelajarin itu pasti kepakai juga. Contohnya kayak belajar material, kemudian belajar pengelasan. Itu walaupun kalian nggak expert banget ketika kuliah, seenggaknya kalian tahu dulu teorinya. Logikanya seperti ini. Kalau kalian itu praktikum, saya jamin kalian praktikum itu nggak mungkin bisa ngebubut bagus banget gitu loh. Nah, jadi nanti kalian udah dapat teorinya, kemudian prakteknya itu kalian terapkan di perusahaan gitu. Jadi saya benar-benar berharap yang kuliah ini benar-benar kalau belajar teori benar-benar teorinya diperdalamin. Gitu. Oke, gitu Pak Luhut Basuki. Oke. Itu tambahan yang luar biasa Pak. Muat. Monggo yang lain, siapa yang mau bertanya? Terima kasih kepada Pak Sigit. Kepada teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya Pak, ada Pak. Ya ini Pak, ada pertanyaan. Ada Pak. Silakan monggo Pak Sigit juga ya Pak. Pak Sigit Pak. Yeah. Namanya sama. Silakan Pak. Mau tanya Pak, kalau misalkan di tambang, kan sering yang jauh-jauh dari kalau tambang kan jauh dari pemukiman Pak.
Nah, untuk tips-tipsnya agar betah gitu Pak. Soalnya teman-teman saya yang dari Jawa itu banyak kan 5 tahun, 8 tahun itu berhenti terus balik lagi. Itu gimana Pak ngatasinya untuk kita supaya bisa betah? Kan soalnya kan di tambang itu kan di mes jauh di istilahnya kayak mall apa gitu. Itu ngatasinya gimana Pak? Kan ada yang 3 bulan baru apa 2 minggu libur, maksudnya ya, libur ketemu keluarga gitu. Iya, itu kan kalau pertambangan kan gitu juga. Saudara saya juga ada pernah di Freeport. Itu dia bilang itu penjara bonafit. Waduh. Nah, penjara bonafit itu semuanya terjamin, tapi tidak bisa kemana-mana. Akhirnya berhenti dia. Sekarang ini dia berhenti. Terus untuk tipsnya agar kuat misalkan di tambang itu gimana sih Pak? Kira-kira Pak? Kalau di lokasi yang jauh-jauh. Siap. Saya coba menjawab ya Pak Mas Sigit ya Mas Sigit. Pak Sigit, Iya, Pak. Pak Sigit atau Mas Sigit? Karena dulu Pak Sigit takutnya yang dari Jepang. Belum berkeluarga Pak kalau ini Pak. Oh gitu. Mas Sigit mahasiswa ya. Dibuat enjoy nih. Modus Pak, modus tuh Pak, modus. Oke, Mas Sigit kelihatannya Mas Sigit kelihatannya kalau untuk pertanyaan itu Bapak salah tanya ke saya Pak. Saya pemateri salah. Kenapa? Karena saya ternyata adalah orang yang ini. Salah satu yang Mas Sigit sebut tadi. Saya juga pernah di job set, tapi ternyata karena kangen istri, Pak, kangen Bu Anis, jadinya akhirnya resign dari job set yang lama nih Pak Sigit. Saya harus mencari pekerjaan yang di sini. Nah, itu guyonnya. Jadi yang jelas gini, kalau ngomong masalah mental ya, mental kan dibangun. Yang jelas gini, saya juga pernah menjadi karyawan yang culun, artinya mental saya cemen sekali, Mas Sigit. Jadi masuk bekerja dihadapkan sama teman-teman baru, dunia kontraktor yang sangat kejam ya, deadline ya kan, terus kemudian teori pressure dari atasan, pressure dari bawahan, pressure dari job kita juga. Kalau saya waktu itu di owner, pressure dari pemilik tambang batubara atau ownernya. Pada waktu itu malah yang sekarang menjadikan mental kita itu seperti ini. Maksudnya kita bisa belajar dari area itu, Mas Sigit. Intinya, selama kita berusaha untuk menjadi diri kita dulu nih ceritanya. Kita harus menjadi diri kita dulu, tapi yang bermental luar biasa lah. Harus ditempuh dari itu. Semakin banyak celotehan orang, semakin banyak cercaan orang, dan kita menyikapinya dengan benar. Kita ambil yang baiknya, kita buang yang jeleknya, itu akan memotivasi diri kita untuk jadi baik. Dengan cara apa ya? Belajar. Udah. Lebih baik kita mengurusi untuk pengembangan diri daripada memikirkan hal-hal yang tidak berguna sebetulnya. Akhirnya menjadi masukan mentalitas kita jadi bagus. Teman-teman juga pasti bisa melakukan itu. Nah, terkait yang penjara job set ya, kayak Freeport dan sebagainya, itu sebenarnya pilihan. Jadi, saya menjawabnya pasti begitu, karena saya adalah salah seorang yang gagal roster pada remote area pada waktu itu. Jadi saya harus menjawab gitu. Pilihan teman-teman. Jadi ya semua hidup pasti pilihan ya Mas Sigit. Mas Sigit kalau nanti keterima di pekerjaan yang tambang jauh dan Mas Sigit suka dengan itu berarti kan no problem. Ternyata yang menjadikan hal itu adalah kebutuhan dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan adalah pilihan. Masing-masing memiliki pilihan hidup. Jadi kalau kita bisa yang jauh ya no problem, tapi selama pilihan kita yang dekat-dekat saja ya oke, at least itu pilihan lah. Tapi yang utama yang harus kita patenkan tadi adalah mentalitas kita. Gimana bentuknya ya dengan dunia kerja, udah ikutin aja, masuk aja dulu di dunia kerja. Apapun bentuk ancamannya nanti teman-teman ya, apapun itu, yang penting kita berjalan dengan porsi kita bekerja, kita belajar ya kan, nanti tumbuh sendiri tuh mentalitas kita. Mungkin seperti itu, Mas Sigit, semoga membantu. Ya Pak, jadi intinya pilihan untuk mencari lebih baik lagi Pak ya? Ya, oke, ini konsepnya bukan ke istri loh ya. Iya, belum punya istri ya Pak. Konsepnya adalah Pak, ke dunia pekerjaan kita. Oke, Mas Dede, selanjutnya, ini mungkin saya juga sambil baca yang di chat ya. Oh iya bisa Pak, saya bacakan aja Pak. Oh gitu, dibacakan, monggo silakan. Ya, mungkin dari Mas Rolah, ini apakah batubara berpengaruh terhadap dampak ekonomi Indonesia, Pak?
Woi, langsung saya jawab jelas. Sangat berpengaruh ke ekonomi di Indonesia. Teman-teman ingat tadi Indonesia produksi batu bara di dunia nomor berapa? Nomor 4 ya, teman-teman ya. Oh iya, Pak. 4. Dan hal itu sebagian besar kita ekspor. Ekspor otomatis menghasilkan uang ya atau keuntungan lah buat negara dan untuk realitas dan sebagainya. Nah itu pasti berdampak ke ekonomi. Seperti contoh simpel lah teman-teman yang tinggal di Samarinda. Udah sekarang gini simpelnya. Tahun 2014 itu adalah tahun yang batu bara benar-benar drop. Teman-teman yang melewati masa itu atau tahun 2019 lah, merasakan nggak kira-kira kondisi ekonomi Samarinda pada saat batu bara drop? Saya jamin atau saya mungkin bisa jawab pasti ada yang perumahan tiba-tiba jadi sepi karena orangnya pada pulang kampung karena pengurangan dan sebagainya, akhirnya juga roda perekonomian juga terganggu ya. Pasti teman-teman di Samarinda terutama merasakan hal itu juga. Nah, pas kalau ditanya dampak ekonomi pasti berdampak. Nah, mungkin gambarnya seperti itu. Oke Pak, lanjut pertanyaan kedua nih Pak dari Ricci Ferianto. Salam kenal Pak. Mau tanya Pak, dalam produksi eksplorasi batu bara, alokasi biaya terbesar berasal dari bahan bakar atau spare part atau upah kerja atau consumable atau dari mana ya Pak? Wah, ini mantap ini. Oke, saya jawab dulu ya, Mas Ricci Ferianto. Ini pertanyaannya teknikal banget, mantap sekali. Jadi harus dipisahkan dulu. Kalau ngomong eksplorasi sama produksi itu sudah hal yang berbeda ya. Artinya gini, dalam dunia pertambangan itu ada 2 perusahaan ya. Secara peraturan pun harus diatur seperti itu, secara peraturan pemerintah. Ada perusahaan yang bergerak menjadi owner atau pemilik izin usaha pertambangan atau pemegang IUP lah. Dia perusahaan yang akan menjual batu bara nantinya. Dia yang punya tanah, orang nyebutnya owner gitu ya. Dia yang punya lahan, dia yang punya izin, dia yang akan menjual batu bara, itu disebut owner batu bara. Perusahaan kedua disebut kontraktor batu bara ya teman-teman. Kontraktor batu bara itu seperti kalau yang besar ada namanya PAMA, TIS, BUMA, apalagi SIS dan sebagainya. Kalau owner ada KPC, Adaro yang di Samarinda, ada Kideko, perusahaan saya International Primakul itu adalah owner ya. Jadi harus dibedakan dulu. Oke, kalau dari segi owner, cost yang terbesar itu di mana? Jelas cost produksi. Tapi itu berpengaruh. Cost produksi adalah cost paling besar. Biaya yang untuk membayar kontraktor itu notabene paling besar. Kenapa? Karena untuk mendapatkan 1 ton batu bara itu yang dibuka nggak cuma 1 ton tanah ya, bisa tanahnya lebih banyak. Jadi katakanlah seperti ini, untuk membongkar 1 ton batu bara yang dibongkar adalah 10 ton tanah di atasnya, artinya 1:10 ya. Ini sebutnya stripping ratio (SR). Nah, 10 ini harus kita bayar kepada kontraktor. Nah, itu yang paling besar. Bayangkan ya bandingannya 10 hasilnya cuma 1. 10 ini harus kita bayar kontraktor. Cost produksi di situ paling besar. Nah, itu kalau untuk dari segi owner. Kalau dari segi kontraktor, pertanyaannya sangat bagus sekali karena ini nanti akan menjadi pencapaian teman-teman ketika teman-teman sudah menjadi mechanical engineer atau plant engineer ya. Cost yang terbesar kalau menjadi kontraktor apakah bahan bakar, spare part, upah kerja, consumable atau yang dari mana? Saya jawab yang paling pertama adalah dari solar, Mas. Karena secara statistik data konsumsi solar untuk unit itu lebih besar budgetnya atau cost-nya bisa di angka 40% lah. Nah itu sudah paling besar. 30% lah dari cost yang dikeluarkan oleh kontraktor. Nah itu solar ya. Kemudian bagus pertanyaannya ada menyebut spare part. Tapi kalau misalkan kita punya sebagai kontraktor ternyata unitnya unit yang sudah tua-tua dan sebagainya, itu pasti juga spare part-nya akan lebih mahal. Oh, ada yang masuk tadi? Gimana? Ada yang mau tanya? Seperti itu ya, Mas Ricci ya. Kalau untuk statistik sekarang, ketika kontraktor berjalan normal, pembelian spare part seperti biasanya dan sebagainya, itu yang cost paling besar adalah fuel-nya, teman-teman.
Akan tetapi repair and maintenance itu ada di posisi 2. Repair and maintenance unit itu ada di posisi nomor 2 setelah fuel ya. Jadi duitnya paling besar kontraktor itu yang dikeluarkan adalah 1 fuel, 2 repair maintenance.